Semua itu tidak ada artinya kalau moralitas bangsa itu runtuh. Dan kita sudah menyaksikan sekarang ini. Nah, karena itu untuk membangun masa depan yang baik, mari kita membangun kesadaran etik yang dilandaskan kepada ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air kita ini. Agama bisa beda-beda dari segi teologinya, tapi ketika agama mengajarkan etik, ajarannya sama. Ya. Jangan membunuh, jangan berdosa, jangan mencuri, jangan nipu, kan sama. Ya, nggak mungkin ada satu agama membenarkan hal itu. Dan saya pikir sila ketuhanan yang Maha Esa itu harus dimaknai terbentuknya kesadaran moral dan etik masyarakat kita yang dilandaskan kepada agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air. Itu pesan saya. Nah, Pak Yusril, ini kan berbicara mengenai moralitas hukum, Pak Yusril, ini kan juga kalau boleh sedikit mention, masyarakat juga lagi beri atensi lebih ke kondisi moralitas hukum di Indonesia, khususnya di sektor alat penegak hukum gitu, Pak Yusril. Mungkin tanggapannya, Pak Yusril? Itulah contohnya. Aparat penegak hukum itu manusia yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum. Artinya mereka lah yang pertama-tama harus memberikan contoh dan keteladanan kepada masyarakat bagaimana caranya mematuhi dan mentaati norma-norma hukum itu. Nah, kalau aparat penegak hukumnya sendiri sudah bobrok dan memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat, jangan diharapkan masyarakat itu akan mematuhi kaidah-kaidah hukum. Malah sebaliknya lah yang terjadi. Karena itu yang paling penting, hukum kita bangun, tapi hukum itu dilandaskan kepada etik, dilandaskan kepada moralitas, dan itu sebenarnya bukan teori ilmu hukum lagi, itu sudah masuk ke filsafat hukum sebenarnya. Ya, di fakultas hukum itu diajarkan bagaimana norma-norma hukum. Tapi bagaimana kaitan norma hukum itu dengan norma etik, itu sangat penting. Bagaimana kaitan antara norma etik dengan ajaran agama, itu lebih penting lagi. Dan ini kan bangsa yang religius, ya, bukan negara sekuler, bangsa yang beragama. Mari kita bebaskan rakyat ini dari segala kejahatan, penindasan, ketidakadilan, korupsi, dan lain-lain, kesewenang-wenangan, dengan membangun etika bangsa, etika peradaban yang dilandaskan kepada ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air kita ini. Operasionalnya itu harus melalui pendidikan. Kita belajar sama orang Jepang, bagaimana mereka mendidik dan menanamkan moral dari sejak SD. Dan itu dilatih betul. Tiap hari hanya disuruh manggut-manggut begini aja, suruh sopan santun, mematuhi aturan, membangun kesadaran moral, dan akhirnya ketika orang Jepang dewasa, dia patuh pada hukum, patuh kepada etika, tanpa disuruh pun dia patuh sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dia ketemu dompet orang jatuh di tengah jalan, dia tidak akan ambil dompet itu, dia ambil, dia serahkan ke polisi, dan seperti itulah etik itu terbangun. Nah, kita ini bangsa yang Pancasila, yang tidak mampu berbuat seperti etika orang Jepang itu. Nah, etika mereka dibangun di atas fondasi agama Buddha dan agama Shinto. Nah, orang Indonesia bisa membangun di atas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sama-sama kita bangun bangsa dan negara ini, karena saya berkeyakinan bahwa ekspresi agama ke dalam etik itu menemukan titik temu satu sama lain. Pak, terkait karena kita sedang berbicara mengenai penegak hukum ya Pak ya. Ya. Pandangan Bapak nih mengenai terkait dengan kasus ex dan Diksus Febriansyah ini, kenapa Domer itu baru yang ditahan oleh Kejagung sedangkan Ferdi tidak, nih pandangannya? Penyidik itu punya kewenangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Tapi masyarakat juga tentu dapat memberikan satu pengawasan. Ya. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus kita ini. Apa nih Pak yang bikin penanganan ini seperti berbeda kalau Domer itu sudah harus ditahan Kejagung sedangkan Ferdi belum? Ya, karena mungkin masih tahap-tahap awal ya. Kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Pak, terakhir Pak, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, Pak, itu dari pemerintah sendiri apa yang dilakukan, Pak? Pada sisi saya sebenarnya melakukan koordinasi.
supaya kita itu mempunyai pemahaman yang sama terhadap norma-norma hukum. Dan juga penegakan hukum itu sendiri mesti juga dikoordinasikan antara kejaksaan, kepolisian, KPK sih memang bukan pemerintah ya, tapi juga dapat melakukan koordinasi dalam proses penegakan hukum itu. Dan sekarang yang sangat dipentingkan oleh rakyat kita sekarang ini justru adalah penegakan hukum itu sendiri, penegakan keadilan dan kepastian hukum di negara kita ini. Kita bicara ekonomi, pembangunan ekonomi, program itu, program ini, tapi kalau tidak ada keadilan, tidak ada kepastian hukum, semuanya akan sia-sia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.